Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Fun Study Channel. Sekarang kita akan melanjutkan tentang sifat-sifat notasi sigma. Pada video sebelumnya kalian sudah mengetahui sifat yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Sedangkan pada video kali ini kita akan mengetahui bagaimana sifat keempat, kelima, dan keenam. Kita mulai dari sifat yang keempat dulu. Apa itu sifat yang keempat? Ketika ada sigma UI ditambah VI, tapi ini dikuadratkan, kemudian I-nya dari 1 sampai N, maka nanti penjabarannya adalah sigma UI kuadrat I dari 1 sampai N ditambah 2 kali sigma UI kali VI I dari 1 sampai N ditambah sigma VI kuadrat I dari 1 sampai N. Sigmanya ini mengikuti yang di depan. Sekarang bagaimana jika pengurangan? Sigma UI dikurangi VI dikuadratkan sama dengan sigma UI kuadrat dengan I dari 1 sampai N dikurangi 2 sigma UI kali VI dengan I dari 1 sampai N ditambah sigma VI kuadrat dengan I dari 1 sampai N. Bedakan antara penjumlahan dan pengurangan. Jika penjumlahan maka ini semua bertanda positif. Tetapi jika pengurangan yang berbeda hanya tanda yang di tengah saja. Yang di tengah tandanya nanti negatif. Ini yang harus selalu kalian ingat untuk sifat yang keempat. Sekarang kita masuk ke contoh yang menggunakan sifat keempat. Ada sigma I tambah 2 dipangkatkan 2 dengan I dari 1 sampai 3. Maka kita gunakan yang mana? Yang atas ya, karena ini adalah tandanya penjumlahan. Kita ikuti sifatnya. Kita ikuti yang ini. Kita ikuti sifat yang ini, maka I ini kita anggap sebagai nilai si UI. Dan 2 ini adalah nilai dari si VI. Ikuti sifat yang ini. Nah, kemudian kita jabarkan. Sigma UI kuadrat, UI-nya adalah I, maka UI kuadrat di sini berbunyi dengan I kuadrat. Batasnya mengikuti di soal, yaitu 1 sampai 3. Kemudian ditambah 2 sigma UI. UI-nya adalah I kali VI. VI-nya adalah 2. Dengan batasnya pun mengikuti soal dari 1 sampai 3. Ditambah yang sebelah sini. Sigma VI kuadrat. VI-nya 2 dikuadratkan dengan batasnya dari 1 sampai 3. Sama dengan sigma I kuadrat I dari 1 sampai 3 ditambah 2 sigma I kali 2 yaitu 2I dengan batasnya dari 1 sampai 3 ditambah sigma 2 kuadrat yaitu 4 dengan I dari 1 sampai 3. Sekarang kita lanjutkan penyelesaian ini. Sama dengan yang ini, kita langsung jabarkan. Di sini batas bawahnya adalah 1 ya, ini BB, sedangkan ini disebut dengan batas atas.
Dari 1 sampai 3 bilangannya ada 1, 2, dan 3. Maka setiap I di sini nanti diganti bergantian dari 1, 2, dan 3. Kita ganti dulu ketika I-nya itu 1. Maka dia berbunyi 1 kuadrat penjumlahan beruntun. Sekarang I-nya diganti 2, 2 kuadrat ditambah I-nya diganti dengan 3, yaitu 3 kuadrat. Ditambah sekarang yang ini 2 pakai sifat yang pertama. Masih ingat kalian dengan sifat yang pertama? Ini boleh ya maju ke depan sini, karena ini adalah suatu konstanta. Kalau 2-nya maju ke depan, maka ini menjadi 2 kali 2. Kalau 2-nya sudah di depan sini, maka tinggal siapa ini? Tinggal I. Jangan lupa masih ada sigma. Yang di dalam hanya tinggal I saja. Kenapa? Karena 2 ini sudah pindah ke depan. Dengan batas sigmanya 1 sampai 3 ditambah. Dikasih keterangan ya, ini berdasarkan sifat yang kedua. Kalau ini kita gunakan sifat yang pertama. Dari 1 sampai 3 ada berapa angkanya? 1, 2, 3. Ada 3 angka. Maka kita tulis di sini 3 kali bilangannya ini 4. Sama dengan dihitung 1 kuadrat, 1 ditambah 2 kuadrat, 4 ditambah 3 kuadrat, 9. Ditambah 2 kali 2, 4. Kemudian ini dijabarkan juga. Kalau ini batas bawahnya sama 1, batas atasnya juga 3. Maka bilangannya siapa saja dari 1 sampai 3? Ada 1, 2, dan 3. Nah, di sini fungsinya I, maka kita ganti I secara bergantian dari 1, 2, dan 3. Sekarang kita ganti I-nya 1 dulu. 1, karena sigma, maka penjumlahan beruntun, ganti dengan 2. I diganti 2, ditambah I diganti 3, ditambah 3 kali 4, 12. Sama dengan 14, ditambah 4 kali, berapa ini? 6 ya? Ditambah 12, sama dengan 14 tambah 24 ditambah 12. Hasilnya adalah 14 sama 12, 26 ditambah 24, 50. Nah, ini hasilnya. Bisa ya? Ketika nanti ini tandanya negatif, maka kita ikuti nanti sifat yang bawah ini. Ininya cara sama, tinggal yang di tengah nanti diganti dengan tanda negatif. Begitulah sifat yang keempat. Kemudian bagaimana dengan sifat yang kelima? Nah, sekarang masuk ke sifat yang kelima. Ketika ada sigma UI dengan batasnya 1 sampai M ditambah sigma fungsinya sama-sama UI tapi batasnya berbeda. Kalau yang sini batasnya dari M tambah 1 sampai N, maka nanti hasilnya adalah sigma UI dengan batas bawah 1 sampai N. Tetapi ini ada syaratnya, yaitu nilai M harus kurang dari nilai N. Nah, jadi itu tidak sembarangan dipakai, ada ketentuannya. Ketika nanti ini fungsinya sama dan melihat batas atasnya ini yang M kurang dari N, maka nanti kita bisa mencoret batas atas yang di sini dicoret, batas bawah ini dicoret, sehingga nanti batas yang ini tersisa 1 sampai N. Kita langsung ke contoh soal. Contoh. Di sini ada sigma 2K kuadrat dengan K-nya dari 1 sampai 4 ditambah sigma 2K kuadrat dengan batas bawahnya 5, batas atasnya 13. Nah, berapakah itu hasilnya?
Kalian perhatikan di sini 2K kuadrat, ini juga 2K kuadrat. Sesuai ini ya, fungsinya sama. Ini fungsinya sama, sama-sama 2K kuadrat. Sekarang kita perhatikan batas atasnya. 4 ini sebagai nilai dari M. Dan 13 ini adalah nilai dari N. Kita bisa menggunakan sifat ini apabila M kurang dari N. M-nya 4, N-nya 13. Apakah 4 ini kurang dari 13? Ya, jelas bahwa 4 kurang dari 13. Maka dari itu kita bisa menggunakan sifat yang kelima. Kalau sifat yang kelima, batas mana saja yang dicoret? Ini dicoret, yang bawah juga dicoret. Maka sigmanya nanti berbunyi apa di sini? Kalau ini fungsi 2K kuadrat, maka ini juga menjadi 2K kuadrat. Karena ini dan ini sudah dicoret, maka batasnya tersisa batas bawah 1 dan batas atasnya adalah 13. Nah, ini hasilnya. Kemudian kalian bisa jabarkan penjumlahannya seperti pada contoh-contoh sebelumnya. Begitu ya. Itu untuk sifat yang kelima. Nah, sekarang kita menuju sifat yang keenam. Ketika ada sigma UI dengan I-nya dari 1 sampai N, maka nanti hasilnya akan sama dengan sigma UI ditambah 1 dengan batas bawahnya menjadi 0 sampai N dikurangi 1. Jadi yang ditambah 1 ini yang memiliki I. Sekarang sigma UI dengan batas bawah 1 sampai N itu nilainya nanti juga akan sama dengan sigma UI dikurangi 1 dengan batas bawah di sini 2 sampai N ditambah 1. Nah, ini adalah sifat yang terakhir. Bagaimana ya? Kok sepertinya agak membingungkan? Tidak membingungkan. Kita akan perdalam melalui soal. Ini contoh soalnya. Ubahlah notasi sigma berikut dengan batas bawah 5. Yang pertama ada sigma K dengan batas K dari 1 sampai 4. Nah, gimana ini nanti menyelesaikannya? Berdasarkan sifat yang keenam, kita bisa selesaikan soal ini. Perhatikan, di sini batas bawahnya itu berapa? 1 ya. Tetapi maunya di soal itu batas bawahnya adalah 5. Nah, bagaimana cara kita merubahnya? Tulis dulu sigma yang diketahui di soal K-nya sama dengan 1. Yang diminta batas bawahnya adalah 5, maka 1 harus diapakan, dijumlahkan atau dikurangkan dengan suatu bilangan agar hasilnya menjadi 5. Jelas bahwa 1 harus ditambah dengan 4 agar memperoleh hasilnya 5. Gitu ya. Ketika batas bawah itu kalian tambahkan dengan 4, maka batas atasnya pun harus ditambahkan dengan 4. Mula-mula di sini batas atasnya 4. Karena batas bawah itu ditambah 4, maka batas atas ini juga harus ditambah dengan 4. Sampai sini bisa ya? Kenapa ditambah 4? Karena kita mencari 1 harus dijumlahkan berapa yang hasilnya adalah 5, maka 1 tambah 4. Kalau batas bawahnya sudah ditambah 4, maka batas atasnya pun juga harus ditambah dengan 4. Sekarang kita melihat fungsinya. Fungsi awal di sini K. Di sini ketika dia batas bawah 1, kemudian menjadi 0 artinya dikurangi,
maka fungsinya itu ditambah. Nah, jadi di sini kebalikannya. Tadi batas bawah dan atasnya itu ditambah 4. Mengikuti sifat ini, maka di sini nanti setiap ada K dikurangi 4. Begitu ya. Ketika batas bawah dan batas atas itu ditambah 4, maka di sini setiap ada K dikurangi dengan 4. Jadi operasinya kebalikannya. Sama dengan sigma K dikurangi 4 dengan batas bawahnya sekarang menjadi 5 dan batas atasnya itu 8. Ini bisa kalian uraikan sendiri. Kemudian contoh yang kedua, ketika ada sigma K dikurangi 2 dengan batas bawah 2 sampai 5. Bagaimana ini? Kita tulis dulu sigma K sama dengan di sini 2, padahal yang diminta 5, maka 2 harus diapakan biar dapat 5, yaitu ditambah dengan 3. Kalau batas bawahnya itu ditambah 3, maka batas atas yang awalnya 5 juga harus ditambahkan dengan 3. Dan di sini K, ketika batas bawah dan batas atas itu kalian tambah 3, maka setiap ada K di sini, setiap ada K itu dikurangi 3. Gitu ya. Karena batas bawah, batas atas ditambah 3, maka setiap ada K itu dikurangi dengan 3. Ini baru K saja yang kita ganti, padahal di belakangnya K itu ada negatif 2, maka kita juga ikuti di belakangnya sini diberi dengan negatif 2. Jadi yang dalam kurung ini itu perubahan karena batasnya tadi ditambah 3, maka setiap ada K dikurangi dengan 3. Ini sama dengan sigma K negatif 3, negatif 2, yaitu negatif 5, dengan sekarang batas bawahnya 5 dan batas atasnya adalah 8. Oke, sekarang satu soal lagi. Ketika ada sigma 3K tambah 7 dengan K dari 8 sampai 14. Nah, bagaimana ini? Caranya sama, buat sigma dulu. Kemudian K-nya ini awalnya 8, yang diminta 5, maka 8 harus diapakan ya biar dapat 5, yaitu dikurangi dengan 3. Ketika batas bawah ini dikurangi 3, maka batas atas yang awalnya 14 juga harus dikurangi dengan 3. Apa yang terjadi di sini? Ketika batas bawah, batas atas dikurangi 3, maka setiap ada K itu harus ditambahkan dengan 3. Begitu ya. Kemudian ini K-nya kita ubah menjadi K tambah 3. Kenapa tadi? Karena batas bawah, batas atas dikurangi 3. Nah, di depannya K ada angka 3, maka kita ikuti. Ini diberi angka 3. Di belakangnya ada positif 7. Kita juga ikuti. Jadi yang berubah itu adalah nilai K-nya. Ketika nanti di sini simbolnya N, maka nanti N di sini pun yang akan berubah. Nah, sekarang kita jabarkan ini. Sama dengan sigma, ini kita kalikan satu per satu, 3 kali K hasilnya adalah 3K, kemudian 3 kali 3 hasilnya adalah positif 9, masih ditambah dengan 7. K-nya sekarang batas bawah menjadi 5 dan batas atas 14 kurangi 3 menjadi 11. Sama dengan sigma 3K ditambah 9 tambah 7 yaitu 16. Batas bawahnya 5 dan batas atasnya adalah 11. Nah, inilah cara mengerjakan soal berdasarkan sifat yang ke-6. Begitulah sifat-sifat notasi sigma. Dari video part 1 ada 3 sifat awal dan
video part 2 ini ada 3 sifat yang terakhir. Silakan kalian bisa ulang terus video ini sampai kalian memahami sifat-sifat notasi sigma. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.